malam Mas Bagas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Bagas, salam ya buat Pak Imam. Oke, buat Pak Imam itu ya. Ya Siap. nanti saya salamkan Mas Taufik ya. Oke. Mas, silahkan boleh dimulai ceritanya. Cuman ini secara singkat sih lokasinya berarti di Bantir bukan ya? Betul, di barak militer itu. Nggak ada habisnya emang ini lokasi ya. Silakan Mas. Ya, langsung saja singkatnya ya Mas Taufik dan juga Mas Febri. Jangan singkat-singkat kalau Untuk udah on air ya. Kalau bisa panjang. Oke. Ya. Jadi judulnya ini yaitu keisengan teman sekelas yang berujung malapetaka untuk para siswa, untuk teman-teman. Jadi tempo hari saya dengar cerita di Imelda tentang angkernya barak militer di Ambarawa. Saya jadi teringat kisah yang dialami tahun 2017 dulu. Waktu itu saya masih sekolah di SMK 4, yang mana dijadwalkan untuk mengikuti acara pembinaan karakter di barak tersebut. Nah, rencana awalnya itu acara akan didampingi oleh personil TNI, bapak-bapak TNI yang akan membimbing kita dan juga melatih para siswa-siswi begitu sampai di tempat. Namun, karena suatu hal, rencana tersebut batal, sehingga yang mendampingi selama berkegiatan di sana cuma para senior pramuka tok di SMK itu. Jadi yang mendampingi cuma para kakak-kakak pramuka kita. Nah, kemudian saya dan teman-teman ini kan ambil jurusan teknik kendaraan ringan. Terkenal kelasnya yang bandel-bandel, yang nakal-nakal. Ya pokoknya hal-hal yang semacam itulah. Langsung aja begitu sampai di barak, kita dipersilakan untuk menata barang bawaan beserta dilaksanakan apel buat mengikuti atau mengetahui rundown acara. Nah, karena yang ngawasi kegiatan ini cuma kakak-kakak pramuka, maka kita pun nggak ada takut-takutnya ya Mas Topik ya. Kayak opo sih gak ono bapak-bapak tentara yang ngawasi kita, ya wes lah, koyok biasa wae. Nah, kemudian ada salah satu acara yang diselenggarakan yaitu hiking atau susur hutan lah, bahasanya seperti itu. Nah, sebelum memulai kegiatan pun kita para siswa udah di briefing untuk tidak sembrono maupun bertindak konyol lah atau sembarangan lah selama di berjalan kaki menyusuri hutan Banter. Nah, lalu awal perjalanannya pun bisa dibilang lancar Mas Taufik sampai pertengahan hutan. Kita yang dibagi 2 sampai 3 regu berjalan beriringan menyusuri trek hutan tersebut. Nah, lalu teman sekelas saya yang namanya Ucil. Nah, ini Ucil, semoga Ucil denger ya ini ya. Dia memang terkenal bandel Mas Taufik. Nah, dia itu mulai bertindak ngawur, pecicilan dengan nendang-nendang batu atau nyaut-nyautin daun-daunan yang ada di trek tersebut. Nah, berkali-kali dia juga berkata-kata kotor. Nah, lalu satu tingkah sembrono yang dilakukan Ucil yaitu mengubah atau muter-muter papan tanda jalan, yang mana itu petunjuk satu-satunya buat kita para siswa. Nah, dia itu muter-muter papan penunjuk tanda arah biar dengan harapan regu yang di belakang kita itu kesasar Mas Topik. Nah, namun petakannya dimulai setelah dia mengubah papan tanda arah tersebut. Karena tingkah Ucil yang sembrono tadi, regu kita yang terdiri dari, saya lupa berapa orangnya, yang penting 7 atau 8 orang lah. Nah, kita yang jalan terus, kita merasa salah jalan. Nah, jalan yang tadinya lebar setapak lebih jadi semakin menyempit, makin sempit. Nah, dan jalan yang kita lalui itu harusnya menurun, mengitari bukit, malah kita berjalan semakin naik. Nah, buat informasi aja, susur bukit ini dilakukan waktu siang hari, bukan malam ya. Jadi kita masih ketok jalan yang kita lalui. Nah, kemudian
kita itu sampai sore, sampai gerimis dikit-dikit itu kita masih muter-muter wae, masih muter-muter cari jalan keluar. Iki sing endi yo, iki mau lewat yang mana, mau lewat atas atau lewat bawah, lewat yang mana lagi. Nah, yang kesasar itu gak cuma regu kita cowok, ada juga beberapa cewek di belakang kita. Mereka pasti juga takut, mereka khawatir. Ini udah sore, ini udah mau menjelang maghrib. Kenapa kita masih berputar-putar wae di sini, gak ndang ketemu jalan balik ke bawah. Nah, kemudian karena kita saking paniknya, kita saking takutnya, kita bunyiin apa yang bisa kita bunyikan, teriak-teriak atau tepuk tangan. Lalu ada temanku cewek itu, dia punya sumpritan itu, ya, dia ditiup sekenceng-kencengnya dengan harapan ada yang nyaut dari kejauhan. Dan akhirnya alhamdulillah ada suara sautan dari regu lain, Mas Topik. Nah, kemudian setelah beberapa waktu kita dapat jalan untuk turun ke bukit lagi. Kita bisa gabung dengan regu yang lain, kita bisa berkumpul lagi di lapangan barak yang mana para regu yang lain sudah sampai di lapangan jauh sekali, lama sekali sebelum kita sampai. Nah, jadi begitu. Karena memang tingkah laku Ucil tadi yang sembrono, atau memang penduduk hutan situ atau makhluk-makhluk di kawasan situ yang nggak seneng karena ulah Ucil, ulah kita seregu, ya saya mohon penjelasannya dari Mas Febri itu. Ya. Mas, sebelumnya mau konfirmasi ulang aja, itu di barak militer Sumawono kan, atau di Ambarawa sih? Betul. Yang di Bantir. Tapi kan kemudian kita ada di situ kan ada Bantir Hills itu, Mas. Bukit Bantir dekat situ, tinggal nyebrang we siti. Nah, kita disuruh untuk menyusuri hutan gitu. Oke. Menyusuri lah. Ya, Mas Febri silakan. Ya, selamat malam Mas. Maaf, siapa tadi Mas? Mas Bagas. Mas Bagas ya. Ya, ini kalau orang Jawa bilang itu kualat gitu ya Mas ya. Betul. Karena ya itu tadi ya. Jadi ini kan yang diceritakan hutan Bantir itu kan yang sekarang jadi Bantir Hill itu ya Mas ya. Bantir Hills, betul. Ya. Di kasus yang dialami sama Mas Bagas ini ya, itu pada waktu itu kesasar atau salah jalan gitu ya Mas ya. Itu bukan karena nggak tahu arah gitu. Itu kalau menurut saya bukan karena itu ya Mas ya, tapi memang ada campur tangan sosok-sosok yang ada di situ mengarahkan untuk menuju atau mengarahkan untuk tidak kembali lagi ke barak gitu loh Mas. Oke, betul. Gitu. Jadi ya bisa dibilang sosok yang ada di situ marah gitu. Karena dengan, mohon maaf ya, dengan ketidaksopanan anak-anak ini tadi gitu loh Mas. Apalagi kalau yang saya tahu ya Mas ya, apalagi di daerah situ ya. Di daerah situ itu kalau yang saya tahu sangat apa ya? Sangat angker ya, sangat wingit gitu ya Mas. Dan kalau yang saya rasakan sendiri, lokasinya ini mempunyai wibawa yang cukup tinggi gitu loh Mas. Makanya sebenarnya
kalau kita datang ke situ kita harus jaga etika kita, jaga sopan santun kita gitu Mas. Dan pada waktu itu dengan adanya temannya Mas Bagas ini berperilaku seperti itu, sosok-sosok yang ada di situ marah dan ngasih pelajaran gitu Mas. Supaya bisa sadar gitu loh Mas, bisa sadar kalau di tempat-tempat seperti itu ya, walaupun kelihatannya nggak ada apa-apa gitu ya, tetapi sebenarnya memang kelihatan tenang. Iya, tetapi sebenarnya di situ ada kehidupan yang sangat kuat, ada energi yang kumpulan energi yang cukup kuat dan sepuh gitu loh Mas. Makanya mereka berpikiran itu kayak anak-anak ini kayak menyepelekan kurang ajar gitu. Itu kalau menurut saya Mas ya. Jadi pada waktu kesasar itu tadi, salah jalan itu tadi itu ada campur tangan makhluk-makhluk yang ada di sana gitu Mas. Dengan tujuan kayak sebenarnya kayak mengingatkan supaya Mas Bagas sama anak-anak ini itu sadar gitu loh Mas, biar tahu kesalahannya gitu. Dan walaupun Mas Febri, ternyata ini Mas Febri, plot twistnya adalah sebelum si Ucil menyasarkan tanda jalan itu, ternyata papan itu sudah diputar-putar oleh regu sebelum kita. Jadi kesannya kita itu malah membenarkan arah. Nah, bukan malah menyasar ke regu yang ada di belakang kita. Loh, aneh atau Mas Febri? Ya, ini tadi saya mau bilang walaupun yang bersalah itu katakanlah hanya 1-2 orang gitu ya Mas ya. Okay. Tetapi imbasnya itu sebenarnya ke semua. Nah itu kita yang kena getahnya toh. Iya. Ya entah itu kesalahan si siapa tadi Ucil itu tadi atau kesalahan yang sebelumnya gitu ya Mas ya. Tapi yang saya tahu di situ ada kesalahan, ada ketidaksopanan gitu Mas. Dan di hutan Bandir itu ya, di hutan Bandir itu yang saya tangkap, yang saya tahu memiliki energi yang cukup besar. Dan kalau kita bisa menghargai sosok-sosok yang ada di sana gitu ya Mas ya, itu kita akan betah di sana gitu loh Mas. Karena yang saya tangkap ya, yang saya tangkap dari sini itu energi yang di sana itu kayak malah energi sosok-sosok pengayom gitu loh Mas. Cuma kalau mereka kayak tidak dihargai, terus kayak istilahnya disalahi gitu ya, mereka akan berbuat yang ya tidak sewajarnya gitu loh Mas. Mas Febri, ada tambahan sedikit ya Mas Febri ya. Bentar weh. Boleh, monggo. Saya ini kan yang pernah telepon waktu Oktober itu, yang HP ku pernah diambil barang gak kasat mata itu loh Mas, yang meskipun kesorot CCTV gak kelihatan itu loh. Nah sekarang kejadian uang hilang itu udah gak ada lagi. Ya alhamdulillah ya Mas ya. Nah saya sambil cerita saya kan ini posisinya penjaga sekolah atau. Nah saya sambil cerita di kebun belakang ini, rumah sendirian. Nah, kira-kira sosok-sosok apa aja yang ada di sini Mas? Daerah mana?
Semarang Utara. Ini lokasi masih yang itu Mas, masih sama yang dengan kejadian yang handphone itu. Masih, ini kan rumah saya Mas, saya tinggal di situ juga. Nah tapi HP-nya masih sampai saat ini pun tak golek-goleki kok gak ada ya, gak nemu ya. Masih penasaran saya Mas Febri. Ya ingat tuh Mas. Ya ingat yang ngasih rekaman CCTV itu tuh Mas. G, yang disorot CCTV Iya. gak ada orang yang ngambil, tapi HP ku itu bisa hilang loh. Padahal kan benda wujud benda wujud bisa diambil. Malu kayak gitu kan hebat banget kalau memang itu kiriman atau dan semacamnya. Ini posisi Mas Bagas di rumah. Di rumah, saya telepon di belakang, kebun belakang sekolahan. Iya. Kayaknya saya dari tadi merinding, ini banyak yang dengar itu. Iya, saya mau Mereka tanya yang kasar, apakah ya. merasakan hawa yang berbeda gitu. Merinding, ini belakangku merinding banget ini. Detik ini ya Mas ya, detik ini pada waktu Mas Bagas bercerita, Oke. sosok-sosok yang ada di situ ngumpul mengelilingi Mas Bagas. Ya benar berarti. Kalau disebuli Mas, Iya. tangkokku ini. kalau wujudnya apa saja, macam-macam. Bahkan yang ini bahkan ada satu sosok yang sosoknya itu pendek ya Mas, pendek. Tetapi wajahnya itu wajah orang tua, mempunyai taring di gigi atasnya ya, ada taringnya. Terus apa? Telinganya itu lancip Mas. Dan pada waktu Mas Bagas cerita yang waktu dulu ya, tempo dulu, sosok ini belum ada. Belum ada. Oh, geng. Tapi sekarang ini saya melihat sosok ini, entah ini apa ya istilahnya, penunggu baru atau hanya mampir, itu saya kurang paham juga gitu Mas. Tapi pada malam hari ini ada di situ. Tapi mereka baik lah Mas. Mereka teman-temanku kabeh tadi. Soalnya saya yang jaga sekolahan sini. Ya. Kalau yang saya rasakan sebenarnya energi yang sosok yang asli penunggu situ ya Mas ya, yang sudah lama di situ itu energinya netral. Netral. Okay. Ya. Dan ya wajar lah ya Masnya, ada singgungan sedikit-sedikit itu wajar lah ya. Kalau menurut saya ya itu wajar gitu Mas. Cuma sosok yang ada di situ itu bukan yang sosok pengganggu banget, yang merugikan banget, itu enggak. Ini kayak kalau bisa apa ya digambarkan itu, Mas Bagas ini lagi dikelilingin sosok-sosok seperti itu. Soalnya aku di belakang, kebun belakang ini buat parkiran sepeda kan, sepeda anak-anak SD kan ini. Cukup ya. Ya, terima kasih ya Ini Mas deket Taufik, Mas rel Febri kereta sudah. api ya Mas, dari tadi kayaknya ada suara apa ya, kereta api, bukan? Oh, sekolahan di belakang konsol ini. Oke. Siap. Oke. Thank you. Ya, Selamat terima kasih Mas Febri. malam. Ya, selamat malam. Selamat.